Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Retno Putri, saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas malam. Di sini sebagai tugas UTS dari mata kuliah kurikulum dan buku teks ekonomi sebagai tugas untuk UTS, saya akan memaparkan hasil dari presentasi saya. Di mana ada dosen pengampu Ibu Ayu Nurul Amalia MPD dan nama saya sendiri Retno Putri Sari Pruginting dengan NIM 18721502231 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini langsung saya mulai pengertian BUMN dan BUMD. Yang pertama itu ada BUMN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, BUMN adalah salah satu badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Atau dengan kata lain, BUMN merupakan badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara. BUMN juga memiliki tujuan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Dan yang selanjutnya, pengertian BUMN dan BUMD, yaitu yang kedua BUMD. Sedangkan BUMD adalah sebuah badan usaha yang didirikan atau dikelola, dimiliki dan juga diawasi oleh pemerintah daerah. Dalam perjalanannya, BUMD ini diatur oleh peraturan daerah atau Perda. Dan yang kedua dari BUMD tak bisa dianggap remeh. Selain berjasa bagi masyarakat di daerah, BUMD juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dan yang selanjutnya, di sini ada contoh badan usaha dari BUMN dan BUMD. Yang pertama, contoh BUMN, terdapat beberapa contoh usaha baik BUMN maupun BUMD yang mungkin dimanfaatkan keberadaannya sehari-hari untuk memanjang aktivitas keseharian berbagai sektor. BUMN sendiri dibagi menjadi dua jenis, yakni Badan Usaha Umum atau Perum dan juga Badan Usaha Perseroan atau Persero. Perum merupakan sebuah badan usaha di mana modal keseluruhannya menjadi tanggungan negara. Bisa dikatakan jika Perum ini memiliki atau milik pemerintah seutuhnya dan tidak ada campur tangan pihak lain. Dan yang kedua, contoh dari Perum yaitu Perum Bulog, Perum Jasa Tirta, dan Damri. Nah, dan yang untuk contoh BUMD terdiri dari berbagai bidang, baik sebaiknya penyediaan barang dan juga jasa. Contohnya di daerah bidang transportasi adalah Transjakarta, bidang keuangan dengan mendirikan bank daerah, dan PDAM sebagai penyediaan air bersih. Saya lanjutkan. Keunggulan BUMN berusaha pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, menyediakan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, memberi keberadaan usaha lainnya supaya dapat berusaha lebih baik. Dan kelemahan BUMN, karena sebagian BUMN bertujuan memberi layanan pada masyarakat, seolah-olah BUMN tidak perlu efisien dalam pengelolaannya. Maju mundurnya BUMN tergantung dari niat baik para penentu kebijakan BUMN. Dan yang terakhir, lambat dalam mengambil keputusan karena pemilik atau pemegang saham atau pemodal adalah pemerintah, sehingga untuk memutuskan sesuatu harus melalui birokrasi yang panjang. Dan BUMD, yaitu dia memiliki keunggulan berusaha menyediakan barang-barang untuk kebutuhan pemerintah daerah, sumber pendapatan asli daerah, menyediakan lapangan kerja, memberikan keamanan kerja bagi pegawainya. Kelemahan BUMD juga tentunya ada. Yang pertama yaitu pengelola menyangkut birokrasi, sehingga BUMD kurang cepat mengambil keputusan. Dan yang selanjutnya sering kekurangan modal. Dan yang terakhir, maju mundurnya BUMD tergantung kepala daerah karena yang mengangkat dan memberikan direksi adalah kepala daerah. Sebenarnya sama-sama dengan BUMN dan BUMD karena modalnya dari pemerintah.
Dan di sini ada tujuan dari BUMN dan BUMD. Tujuannya didirikannya BUMN atau BUMD adalah untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara dan daerah. Dan yang kedua, untuk itu salah satu aksi pencegahan korupsi yang didorong oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Starnas PK. Sekian presentase dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.